semua ilmu sebagaimana penisbatan kepada seluruh objek yang diketahui. Dan sebagaimana ilmu tentang tauhid, asma dan sifat ini adalah ilmu yang paling agung dan utama, maka ilmu ini adalah fondasi dari semua ilmu. Oleh karena itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, ya nama-nama Allah adalah kunci kebahagiaan seorang hamba, dan tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala adalah pokok pangkal dari kesengsaraan, gitu ya. Nah, di mana di sini banyak sekali fakta gitu ya, bagaimana tak sedikit orang yang menyimpang ya dan tersesat dari kebenaran yang berlebih-lebihan ya dalam mengamalkan Asmaul Husna ya, sampai jatuh kepada khurafatan gitu ya. Mereka itu menjadikan Asmaul Husna itu hanya dijadikan sebagai jampi-jampi yang tidak dibenarkan oleh syariat gitu ya. Nah, untuk itu perlu sekali mengkaji Asmaul Husna secara menyeluruh gitu ya, agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nah, di mana di sini definisi dan kaidah asma wa sifat al-husna ya, di dalam buku itu dijelaskan yang dimaksud dengan asma wa sifat al-husna di sini adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak diiringi oleh suatu kekurangan. Ya, jadi kelemahan atau keburukan ya sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Al-Hakami juga mendefinisikan ya bahwa asma wa sifat al-husna itu merupakan bagian penting dari konsep tauhid. Ya, jadi kita harus beriman terhadap apa yang Allah sifatkan ya untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah deskripsikan ya bagi Allah itu di antara nama-namanya yang terbaik dan sifat-sifat yang tinggi, serta dapat mengaplikasikannya ya sebagaimana yang telah ditetapkan tanpa intervensi visualisatif gitu ya, seperti itu. Nah, di dalam hal ini gitu ya, bagaimana kita memahami asma wa sifat al-husna itu, bahwa asma dan sifat Allah itu seluruhnya adalah nama dan sifat ya yang kesempurnaan. Ya, sifat kesempurnaan yang disucikan dari segala bentuk kekurangan, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ya ayat 180. Nah, kemudian menetapkan sifat kesempurnaan secara terperinci. Boleh buat Dedek ya kakak. Kemudian menetapkan sifat kesempurnaan secara terperinci dan mensucikannya ya dari penyerupaan secara mutlak. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian kaidah dasar Islam dalam asma wa sifat itu adalah bahwa menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya atau yang telah ditetapkan oleh Rasulnya ya, tanpa ada pengubahan, peniadaan, visualisasi gitu ya, dan penyerupaan. Dan kemudian sumber dalam menetapkan asma wa sifat dalam Al-Quran, Sunnah, nah itu bukan hasil dari istihad gitu. Kemudian kaidah yang terakhir itu bagaimana asma wa sifat al-husna itu mampu diaktualisasikan gitu ya dalam bentuk ibadah kepada Allah ya, sehingga menjadi hamba Allah yang taat, mengaplikasikannya dalam bentuk akhlak ya, serta mampu membaca tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini gitu ya, sehingga melahirkan khauf ya, rasa takut kepada Allah dan mengagungkannya serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian ini kita ambil kajiannya dari surat Al-A'raf ayat 180 gitu ya, di mana walillahi asmaul husna. Ini dari kalimat asmaul husna. Memang ada beberapa ayat yang lain ya yang terkait dengan kata asmaul husna ini gitu ya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 110 dan Toha ayat 8, kemudian surat Al-Hasyr ayat 24. Nah, tapi yang akan kita kaji tafsirnya itu dari surat Al-A'raf ayat 180. Nah, terkait dengan surat Al-Hasyr tadi ya, memang menjelaskan juga tentang kata Asmaul Husna ya di sini ya, di mana dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Ya, di sini nama-nama yang indah ya, disebut sebagai Asmaul Husna. Ya, perincian dari Asmaul Husna ya dalam surat Al-Hasyr ayat 24 ini, menurut Imam Al-Wahidi, ya As-Samarkandi, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, ini nama-nama Allah itu ada 99. Nah, 99 nama Allah ini disandarkan kepada hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi gitu. Nah, kemudian menurut Imam Ibnu Katsir, rincian dari Asmaul Husna itu tidak 99.
gitu ya. Tapi penyebutan hadis ya dari yang diriwayatkan oleh Atib Niji itu bukan membatasi sebetulnya menurut Ibnu Katsir ya, tetapi dianggap cukup bagi hamba ya, seorang hamba itu mengetahui nama-nama Allah itu adalah ada 99. Tadi ya, kembali kepada surat Al-A'raf ayat 180 yang dimana kita akan kaji dari tafsirnya ya. Ini yang di awal itu adalah walillahi asmaul husna gitu ya, dari kata walillahi asmaul husna. Ini ditafsirkan bagaimana asmaul husna itu tidak hanya sekedar nama dan lafaz ya, tapi memiliki arti, bahkan merupakan nama-nama yang sempurna. Jadi mengandung pujian bagi Allah serta keagungan Allah. Nah, jadi nama-nama Allah itu adalah nama yang terbaik dan mengandung sifat kesempurnaan dan keagungan. Ya, makanya di sini saya ambil dari tafsir, salah satu tafsir Al-Sa'di, yang beliau menafsirkan bahwa formulasi sebuah nama itu husna ya, paling bagus adalah setiap nama yang menunjukkan sifat kesempurnaan yang tinggi. Ya, karena sebuah nama yang tidak mengandung sifat atau yang hanya sekedar nama, maka itu tidak disebut sebagai nama yang paling bagus. Nah, kemudian saya ambil lagi pendapat tafsir dari Asy-Syaukani bahwa Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik yang dimiliki Allah gitu ya, karena kandungan maknanya yang sempurna. Kemudian dari ayat Al-A'raf 180 ya, dilanjutkan dengan kata fad'uhu biha. Ini tafsir yang dijelaskan bahwa tafsir ini bermakna bahwa Allah itu menyuruh kepada hamba-hambanya agar menggunakan Asmaul Husna itu sebagai sarana berdoa kepada Allah, gitu ya. Nah, di sini As-Sa'di menegaskan bahwa kata fa'du biha ya, fad'uhu biha itu memerintahkan agar kita berdoa dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Ya, baik doa itu berupa ibadah dan doa untuk memohon sesuai dengan keinginan hambanya, gitu ya. Nah, maka seorang hamba hendaknya berdoa dengan nama-nama Allah sesuai dengan keinginannya. Jadi bukan dijadikan jampe-jampe gitu ya, yang merujuk kepada membuat kehurafatan gitu ya. Nah, makanya di sini dicontohkan ada doa-doa dengan menggunakan Asmaul Husna itu ya, salah satunya adalah Allahumma gfirli warhamni innaka anta ghafurur rahim. Nah, itu jadi memang Allah tuh menyeru gitu ya kepada hambanya untuk menggunakan kata-kata atau nama-nama baik dari Allah itu sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, gitu ya. Nah, kemudian di surat Al-A'raf ayat ini penjelasan lagi sedikit tentang fad'uhu biha ya, yang ditafsirkan menurut hadis gitu ya dari Abu Hurairah. Jadi ada kata al-ihsa gitu ya tadi. Jadi al-ihsa itu adalah menghafal atau menghitung gitu ya. Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepunyaan Allah 99 nama. Nah, barang siapa yang menghitungnya, ya maka ia akan masuk surga. Jadi di sini ada metode al-ihsa, menghafal atau menghitung gitu ya, dalam hadis tersebut itu ini memiliki 4 makna. Yang pertama itu menghitung Asmaul Husna. Jadi kan kalau di sekolah itu biasanya anak-anak diajarin nyanyiannya gitu ya, nyanyian Asmaul Husna gitu kan. Kemudian bagaimana anak itu bisa memahami maknanya gitu ya, mengetahui kandungan-kandungannya. Kemudian mengetahui implikasi di alam semesta dan realita kehidupan gitu ya, serta dalam hati semaksimal mungkin. Kemudian berdoa dengan Asmaul Husna ya, beribadah dengan perantaraannya, mewujudkan implikasi dalam hati, lisan, anggota badan dan mengaplikasikannya. Nah, kemudian kata yulhiduna fi asma'ihi. Nah, ini ditafsirkan ya bahwa dalam ayat ini, dalam Al-A'raf tadi gitu ya, dari kata yulhiduna fi asma'ihi itu ya dijelaskan tentang ilhad ya. Yulhiduna ilhad gitu ya, yaitu penyimpangan orang-orang yang menyelewengkan Asmaul Husna. Nah, ini menurut para mufasir makna ini adalah mendustakan gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mendustakan, bahkan menyimpangkan nama-nama Allah dari hakikatnya dan makna-maknanya yang benar gitu ya. Bahkan mereka itu ilhad ini gitu ya, ini mereka itu menjadikan berhala dengan berhala-berhala mereka itu dengan nama-nama Allah gitu ya, seperti orang-orang musyrik Arab ya, yang menamakan patung mereka dengan Al-Lata gitu ya. Nah, itu
Kemudian menamakan Allah dengan nama yang tidak layak dengan keagungannya. Ya, seperti Tuhan Bapa gitu ya. Nah, ini kan penamaan para filosof gitu ya. Nah, kemudian meniadakan makna dari nama-nama Allah dan mengingkari esensi-esensinya gitu ya. Nah, kemudian menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Itu dari penafsiran ilhad gitu ya. Jadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ya oleh orang-orang dalam tadi menyimpangkan nama-nama atau nama-nama baik bagi Allah Asmaul Husna gitu. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya gitu, implementasi dari tadi ya pendidikan Asmaul Husna itu dalam rangka bagaimana kita mampu membentuk karakter peserta didik ya dengan tadi metode al-ihsa gitu ya kepada anak-anak. Nah, ini jadi implementasi yang bisa kita lakukan kepada anak didik ya dalam mendidik mereka tadi ya tentang Asmaul Husna itu yaitu mereka menghafalkannya. Ya, tidak sekedar menghafalkannya, memahami maknanya dan kemudian tahu ya kandungan dari nama-nama Allah itu gitu. Kemudian mengamalkan dan membiasakan ya terutama dari sifat-sifat Allah ya, yaitu menjadikan Asmaul Husna sebagai wasilah dalam berdoa dan beribadah. Nah, kemudian internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Asmaul Husna yang kemudian meneladaninya dalam kehidupan nyata. Ya, ini dalam rangka meningkatkan potensi akademik peserta dan menguatkan karakter peserta didik ya, sehingga memang menjadi pribadi-pribadi yang soleh ya secara individu dan soleh secara kemasyarakatan serta mampu membaca tanda kebesaran Allah di alam semesta ini ya, ini untuk sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ya, jadi pendidikan Asmaul Husna itu memang begitu penting sebetulnya ya, bukan hanya sebatas makna-makna kemudian kata-kata gitu ya, nama-nama baik bagi Allah yang hanya dihafalkan saja gitu kan, apalagi sampai ada penyimpangan ya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu gitu ya, itu ternyata lebih dari itu ya. Asmaul Husna bisa menjadikan kita semakin takorup. Ya, kalau di sini butuhnya sayur sih paling utama karena ada banyak ibu hamil, ibu menyusui, sama satu lagi anak-anak. Anak-anak kan juga nggak butuh bubur bayi kalau ada sih, sama susu, asupan gizinya kan. Karena kalau Indomie terus juga nggak baik buat kesehatan, buat perut juga kan 2 hari diternak di perut kan. ya tuh guys. Jadi sayur, apalagi Mas Gau? Ya tadi sayur-sayuran. Ini Itu alat-alat higienis juga ya buat perempuan ya, Betul, kayak betul. Softex gitu-gitu. asupan gizinya kurang buat ibu hamil, ibu menyusui anak-anak. Bubur. Bubur Iya. bayi.